Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bimo Yusuf dengan NIM 10323 dan ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya pencarian tambang 2. Ini kami mengambil perencanaan penyelenggaraan tambang pada mineral Bima. Terus masuk ke latar belakang, tanpa kami mengambil niat penyelenggaraan tambang Bima itu karena provinsi Kepulauan Bangka-Belitung dengan sebagai daerah yang kaya sumber alam dan juga timah itu jadi ekspor primer di masyarakat. Terus timah juga merupakan bahan galian utama di Kepulauan Bangka-Belitung dan salah satu yang paling besar di Indonesia pun juga di dunia. Jadi menjadi pekerjaan utama masyarakat di Kepulauan Bangka-Belitung. Ya, kami merasa penting untuk seorang engineer bisa merencanakan penyaluran tambang kita untuk pelaksanaan penambangan secara bermain eksis di lapangan. Terus untuk pemecahan masalah kami ada 3, yaitu pertama kami menentukan menghitung berapa debit air yang masuk ke dalam SAM, terus bagaimana rencana nilai sinkron yang dia memutuskan aliran tambang pada pit. Terus yang ketiga adalah bagaimana kapasitas pompa dan waktu pompaan dari SAM liquid. Terus ini kami juga memasukkan kajian teori. Di sini ada siklus biologi yang kita tahu. Siklus biologi adalah proses perputaran air dari dalam bumi, terus ada penguapan, terus evaporasi, transpirasi, terus masuk ke hujan dan akhirnya turun lagi ke bumi. Nah, itu yang dinamakan siklus biologi atau hidrological cycle. Nah, dari proses biologi tadi sehingga air yang jatuh lagi ke dalam bumi itu akan menimbulkan yang namanya air limpasan. Karena air limpasan itu adalah bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah dan mengangkut partikel-partikel tanah. Jadi di suatu permukaan bumi, air yang turun dari hujan akan membentuk air limpasan. Nah, nantinya pada tambang kita harus mengkondisikan air limpasan ini supaya tidak penuh di tambang kita sehingga mengganggu proses tambangan. Terus masuk ke sistem penyalinan tambang. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita merancang sistem supaya pada kegiatan pertambangan ini mencegah atau mengalirkan atau mengalirkan air yang masuk ke lubang tambang, sehingga tidak terganggu pertambangan oleh air hujan atau air limpasan yang masuk ke dalam tambang kita. Ada juga saluran penyaliran yang berfungsi menampung mengalirkan air limpasan pada menuju lokasi pengumpulan air atau kolam penampungan sementara atau SAM, atau langsung ke saluran utama atau sanding pond. Ini ada juga periode ulang atau teknologi yang digunakan dalam bidang sumber daya air yang kadang dipahami berbeda-beda. Periode ulang adalah rasa selang waktu terjadi suatu kejadian dengan suatu besaran tertentu atau lebih besar. Juga ada konsen yang biasa terjadi di wilayah tropis adalah curah hujan konvensional atau frontal dan organik. Ini ada metodologi penelitian. Kami ada studi literatur atau kajian-kajian dari penelitian sebelumnya. Juga ada diagram alir penelitian dari deteksi masalah, terus observasi, terus pengumpulan data, terus pengolahan data, perhitungan atas segala macam, dan ada pembahasan dan nanti terakhir di sebelum besaran. Masuk ke data pertama, yaitu data curah hujan.
Data curah hujan didapatkan dari BMKG Kabupaten Bangka. Sampel curah hujan yang akan dihitung hanya sampel data curah hujan yang berada di sekitar PTX selama kurun waktu 1 tahun dari tahun 2016 sampai 2020. Terus masuk ke rumus radius mean. Menentukan nilai YN atau radius mean, menentukan nilai koreksi rata-rata atau kita menggunakan persamaan sebagai bentuk. Terus akan menentukan nilai YT, radius period, berdasarkan periode ulang, sehingga menentukan nilai YT digunakan rumus kalau seperti itu YT min log, kurung min log T per min per T. Dari rumusnya tadi kita bisa menghitung dari data-data kita sehingga didapatkan periode ulang tahun bekerja dan ya. Juga untuk ini kami ada data curah hujan maksimum tahun 2016 sampai 2025 dan juga ada curah hujan rata-ratanya, lalu ada curah hujan maksimum dan kami kurangi curah hujan rata-rata dari data kami. Terus ini ada radius mean. Radius mean ini kami melihat dari jumlah hari hujan di bulan dari tahun 2016. Terus ini ada data curah hujan rata-rata hari hujan per tahun. Terus ini ada perhitungan radius standar efisiensi atau tahun 2016 sampai 2026. Terus ada juga perhitungan K atau radius period faktor. Periode ulang dihitung dengan rumus K dalam kurung YT per YL dikurangi N per N. Terus ada juga ini dari percikan air limpasan. Jadi dari fit yang kami rencanakan, yang kami desain, didapatkan sum yang didapatkan air limpasannya berapa. Ini ada luar catchment-nya. Jadi kami ada 4 catchment. Yang pertama yang catchment itu catchment luar daerah fit itu sendiri, dan satu catchment itu adalah area fitnya itu sendiri. Dari catchment ini kami hitung sehingga didapatkan luas dan nilai. Dari nilai ini juga dapatkan hasil limpasan permukaannya. Terus dari air limpasan tadi sehingga kita bisa menentukan volume sum kita dan bagaimana debit air yang masuk dalam sum. Maka didapatkan dimensi sum yang panjang 45 meter, yang bawah 47 meter, lebar 40 meter, lebar bawah 2 meter, kedalaman 4,5 meter dengan ketebalan kilometer samping dengan rumus 13 kali kedalaman kali luas atas ditambah luas bawah ditambah luas atas kali luas bawah dikali meter. Nah, didapatkan nilai 6.665,794 meter kubik. Debit untuk debit air masuk adalah Q total limpasan ditambah Q air tanah dan Q evakuasi 3,302 plus 9,73 0,53 dengan 11,05. Terus kita masuk ke kesimpulan dari analisis yang kami lakukan. Analisis curah hujan 2016-2025 memiliki nilai rata-rata maksimum 38,43 dengan debit air. Nah, total debit air yang masuk dalam sum X itu sekitar plus 0,6063 meter kubik per jam yang terdiri dari limpasan permukaan dan air tanah di wilayah yang terjadi. Terus saluran yang